Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah pada hari ini, pelajari dari sejarah perbuatan Allah yang besar bagi umatnya. Amin. Pelajari dari sejarah perbuatan Allah yang besar bagi umatnya. Sejarah pertolongan Tuhan harus terus diceritakan, harus terus disampaikan, dan harus terus dipelajari. Makanya bangsa Israel, ketika Allah membawa kembali mereka dari tanah perbudakan dari Mesir ke tanah Kanaan sepanjang 40 tahun, ya, 40 tahun, banyak yang meninggal di dalam jalan, banyak yang mati di jalan, bahkan banyak lahir dan besar di jalan. Amin. 40 tahun. 40 tahun itu banyak yang mati dalam perjalanan, banyak yang lahir besar dalam perjalanan. Nah, bagaimana dengan mereka yang lahir besar di dalam perjalanan? Tentunya mereka tidak tahu sejarahnya. Amin. Mereka tidak mengerti. Bahkan banyak yang nanti sampai di tanah Kanaan baru mereka lahir. Maka dikatakan bahwa di kitab Ulangan diulangkan kembali, diulangi kembali, diceritakan kembali, supaya semua angkatan-angkatan yang kemudian mereka tahu tentang sejarah pertolongan Tuhan. Amin. Sejarah perbuatan Allah yang besar atas kehidupan bangsa Israel. Hari ini kita akan belajar kembali tentang bagaimana supaya kita jangan lupakan akan sejarah perbuatan Allah yang besar. Amin. Nah, bagaimana cara supaya kita jangan melupakan perbuatan Allah yang besar? Caranya adalah, sebagai orang tua adalah kewajiban untuk menceritakan. Amin. Sebagai orang tua kita wajib mengajar anak-anak kita. Sebagai orang tua kita wajib untuk mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita mengerti tentang sejarah pertolongan Tuhan, sejarah perbuatan Tuhan. Karena kalau kita tidak didik anak kita dalam hal sejarah tentang pertolongan Tuhan, maka anak-anak kita, keturunan kita ke depan menjadi keturunan pemberontak, keturunan orang-orang jahat. Mereka tidak kenal akan Tuhan. Mereka boleh melakukan sewenang-wenangnya apa yang menurut mereka baik. Dan oleh sebab itu perlu kita, ya, mendidik anak-anak kita, mengajar anak-anak kita supaya mereka mengenal siapa itu Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kita. Siapa itu Tuhan yang disembah oleh orang tua mereka? Kita lihat hari-hari ini banyak anak-anak kecil seperti ini. Kenapa mereka tahu tentang Tuhan? Karena orang tua mengajar. Amin. Karena orang tua mendidik mereka bahwa ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang peduli atas hidup kita, ada Tuhan yang membebaskan hidup kita dari segala tekanan. Itu makanya anak-anak akan menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebagai orang tua berkewajiban untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Amin. Kalau tidak mendidik anak-anak dalam hal takut akan Tuhan, maka orang tua menjadi orang tua yang akan mengalami kepala sakit. Amin. Orang tua yang pusing kepala ketika dia akan melihat anaknya melakukan hal-hal yang jahat. Karena kesalahan daripada orang tua, tidak bisa mendidik anaknya.
untuk membawa bangsa yang besar itu keluar dari tanah Mesir dan hidup taat pada Tuhan, Tuhan perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengulangi kembali sejarah. Dan itu terus menerus, ya, sampai kepada Raja Daud pun diberikan tugas oleh Tuhan untuk, ya, terus menceritakan tentang pertolongan Tuhan. Ya, di pagi hari ini kita lihat dikatakan supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Angkatan kemudian itu siapa? Dari kita, anak kita, cucu kita, sampai kapanpun kita punya tugas adalah mengajar mereka, ya, mengajar, mengingatkan, menceritakan tentang sejarah hidup kita. Amin. Sejarah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Bagaimana anak-anak kita menceritakan tentang Tuhan bagi orang lain, bagi sesama, kalau kita tidak pernah mengajar anak kita, kalau kita tidak pernah mendidik anak-anak kita. Ya, kalau kita mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan, mengenal tentang pertolongan Tuhan, biar mereka masih kecil mereka akan tahu, ya, mereka akan mulai belajar taat pada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya. Hari-hari ini kita lihat begitu banyak kekacauan di mana-mana. Ya. Banyak persoalan terjadi di mana-mana. Pemberontakan terjadi di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana. Itu kenapa? Karena hidup tidak diajarkan tentang takut akan Tuhan. Tidak disampaikan tentang kebenaran sejarah firman Tuhan. Tidak disampaikan tentang bagaimana perbuatan Allah yang besar. Tidak disampaikan tentang bagaimana kehebatan Allah yang luar biasa, yang menuntun, menolong, membimbing, menyertai, bahkan menyelamatkan hidup kita. Itu makanya banyak orang tidak mengerti, bahkan hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa, hidup dalam pemberontakan, hidup dalam kejahatan. Ya. Di Mazmur pasal yang ke-78 masih ayat 11 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, jangan melupakan pengorbanan Allah kita. Allah berkorban buat kita. Allah menolong kita. Kenapa manusia ini, ya, gampang-gampangnya lupakan Allah yang sudah menolong hidup kita. Amin. Keluar masuk kita ditolong Tuhan, disertai Tuhan. Segala kesulitan kita ditolong Tuhan. Tapi kenapa kita melupakan pertolongan Tuhan ini? Hari ini kita perlu belajar, ya, belajar tentang bagaimana kehebatan Allah yang sudah menolong kita. Ya, kita baca dulu Mazmur 78 ayat yang ke-11 sampai 15. 1, 2, 3. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Joan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Kita berikan oleh Tuhan Yesus. Ini perbuatan Allah yang hebat, saudaraku. Dan perbuatan Allah tidak sebatas bangsa Israel, tapi perbuatan Allah itu terus berkelanjutan. Allah kita itu kebaikannya tidak pernah berkesudah, tidak pernah habis-habisnya kebaikan Allah kita. Mujizat perbuatan Allah dari dulu hingga sampai saat ini tetap ada untuk kita. Tidak pernah berubah. Manusia boleh berubah, perilaku kita boleh berubah, hidup kita boleh berubah, tapi kehebatan Allah tidak pernah berubah. Amin. Perbuatan Allah tidak pernah berubah kalau kita mau sungguh-sungguh dalam Dia. Betapa hebatnya Allah menolong kita. Tapi bagaimana, ya, kita seringkali gampang melupakan Allah kita.
seringkali gampang melupakan pertolongan Allah kita, pengorbanan Allah kita, kepedulian Allah kita. Kita sering lupa, sering kita lupa, ya, melupakan kebaikan Tuhan. Kalau kebaikan seseorang, ya, yang pernah dia berbuat baik sama kita, itu sulit kita lupakan. Kita tidak akan lupakan kebaikan seseorang. Kita tidak melupakan pertolongan seseorang pada hidup kita. Tetapi mengapa kita gampang melupakan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita hingga sampai saat ini? Kalau kita belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan sungguh-sungguh, mengerti dengan sungguh-sungguh, maka banyak orang tidak akan tinggalkan Tuhan. Dia akan terus mencari Tuhan. Amin. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan berjanji, jika kamu di dalam aku dan firman-Ku dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itulah janji Tuhan. Janji bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk Abraham, Ishak dan Yakub, tapi janji buat kita sampai hari ini kita menerimanya kalau kita sungguh-sungguh dalam Dia. Kepedulian Allah sangat besar, ya. Cinta Allah sangat besar, pengorbanan Allah sangat besar bagi kita. Tapi seringkali manusia gampang melupakan itu. Bagaimana cara supaya kita tidak boleh melupakan Allah? Bagaimana cara supaya semua orang jangan melupakan Allah? Bagaimana cara supaya anak-anak kita jangan melupakan Allah? Kita perlu mengajar, amin. Mendidik mereka. Saya ingat anak-anak di Teksoruk, ya. Anak-anak kecil belum PAUD juga, belum TK, belum SD. Tapi ketika kita rutin mengajar mereka tentang firman Tuhan, anak-anak bisa menghafal ayat firman Tuhan. Coba bayangkan. Anak-anak ketika kita mengajak mereka untuk menyembah Tuhan, mereka menyembah dengan sungguh-sungguh. Kenapa anak kecil yang belum mengerti, belum sekolah, tapi kok dia bisa menyembah Tuhan? Karena kita mendidik mereka, amin. Karena kita mengajar mereka. Ini lihat ini siapa? Ini Gepa saja, belum tahu omong, tapi dia bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Sekarang saya lihat ini sekarang dia mulai bangun, dia berdiri dan dia mulai mau pimpin puji-pujian. Salam. Dia mulai ungkapkan pertama salam, mari kita. Omongnya, bahasanya belum jelas. Tapi kenapa ke anak seperti itu? Karena orang tua mengajarkan dia tentang sejarah kebaikan Allah, sejarah pertolongan Allah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengajarkan anak tentang sejarah ini, maka mereka akan menjadi anak-anak penjahat, anak-anak pemberontak. Bahkan kalau satu ketika terjadi, bilang, kenapa ini kok anak ini buat masalah? Kenapa kok anak ini melakukan kejahatan? Kenapa kok anak ini boleh melakukan hal yang salah seperti ini? Jangan salahkan anak, salahkan dirimu sendiri. Amin. Karena kita tidak mengajar mereka tentang sejarah, riwayat pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya, ya. Melalui firman dibilang apa? Kita perlu mengajar mereka, ya. Mendidik mereka, mengingatkan mereka, ya, supaya mereka tidak menjadi anak-anak pemberontak, ya. Anak-anak yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Kalau kita sungguh-sungguh mengajar anak-anak kita dengan baik, justru anak-anak kita akan bangun dan mereka mengajar lagi anak mereka, sehingga semuanya betul-betul hidupnya tertuntun, terarah pada kebenaran yang sesungguhnya menyenangkan dan menyukakan hati Allah. Amin. Terlihat Allah itu luar biasa, saudara. Hidup kita sampai hari ini coba kita merenungkan, kurang apa perbuatan Allah atas hidup kita? Masih ada kurang apa sehingga membuat kita tidak lupa,
ingat Tuhan. Masih ada kekurangan apa dari Allah sehingga membuat orang gampang melupakan Tuhan? Tidak pernah ada kekurangan. Tuhan selalu perhatikan hidup kita. Tapi kenapa kita gampang melupakan Tuhan? Kita lihat di sini. Mazmur 78 ayat 23 sampai 30. 23. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan diberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makan masih ada di mulut mereka. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan memberikan apapun yang mereka inginkan. Amin. Apa yang kau inginkan hari ini, kalau kau sungguh-sungguh dalam Tuhan, ingat baik, Tuhan akan menjawab setiap keinginanmu. Amin. Tuhan akan menjawab setiap pergumulanmu. Apa yang engkau gumuli saat ini, ya, apa yang engkau doakan saat ini, apa yang kau minta saat ini, Tuhan menjamin segala keinginanmu. Amin. Tuhan menjamin segala permintaanmu. Tapi apakah kita mau belajar sungguh-sungguh ya mengingat kebaikan Tuhan, atau kita melupakan Tuhan setelah kita mendapatkan keinginan kita? Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel, semua mereka punya keinginan dipenuhkan Tuhan. Mau roti, mau daging, mau gandum, semuanya diberi Tuhan. Tapi setelah mereka punya keinginan terpenuhi, mereka melupakan Tuhan. Maka yang terjadi, bahwa tidak sedikit bangsa Israel dibunuh oleh Tuhan. Amin. Kenapa Allah membunuh bangsa Israel? Karena mereka punya hati yang tidak tetap. Mereka suka memberontak setelah menikmati berkat Tuhan. Mereka melupakan sejarah pertolongan Tuhan. Allah membunuh bangsa Israel. Mengapa tidak bunuh semua? Pertanyaannya, Allah tinggalkan yang lain supaya yang lain menjadi takut dan kembali ke jalan Tuhan. Amin. Tadi pagi kita masih merenungkan firman Tuhan. Saudara masih ingat? Selama 2 tahun, selama kurang lebih 2 tahun lebih, COVID membunuh jutaan manusia di bawah kolong langit ini. Amin. COVID membunuh manusia tanpa memandang kau kaya, kau miskin, kau pintar, kau bodoh, kau cantik, kau jelek. Dia bunuh rata. Amin. COVID membunuh rata jutaan manusia. Tapi kenapa yang lain ditinggalkan hidup? Tujuan supaya melalui ini kau boleh kembali ke jalan Tuhan. Amin. Kau boleh bersyukur pada Tuhan. Tuhan, saya masih diselamatkan Tuhan. Saya masih ada dalam perlindungan Tuhan. Ini perbuatan Allah yang hebat. Karena begitu banyak orang meninggal karena COVID, tapi kenapa kita masih hidup? Jawaban karena Tuhan. Tuhan punya mau supaya kita kembali kepada Tuhan, berserah pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, memberi hormat, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena COVID itu musuh terbesar, tidak bisa diperangi oleh dengan kekuatan apapun, saudaraku. COVID bisa membunuh manusia seluruh muka bumi, saudaraku. Tidak ada satu negara yang tidak kena COVID. Negara yang canggih, hebat, pintar, semuanya kena habis. Karena barang itu tidak dilihat dengan mata. Kaget lo batuk habis. Kaget batuk habis. Itu COVID. COVID sedang mengajar kita untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali ke jalan Tuhan. Karena Tuhan punya cara.
Pada waktu Tuhan membunuh bangsa Israel, Tuhan tinggalkan yang lain agar yang lain boleh kembali ke jalan Tuhan. Agar yang lain boleh taat pada Tuhan, boleh takut pada Tuhan, ya, boleh menyerahkan diri pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita perlu bersyukur pada Tuhan bahwa sejarah pengorbanan Tuhan yang luar biasa, kita harus respon di sejarah ini. Mulai belajar taat, belajar mengenal Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, setia pada Tuhan, ya. Pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat besar, saudara. Amin. Siapa yang mau digantung untuk orang lain? Suami siapa yang mau digantung untuk istrinya? Pernah tidak ada suami yang mau digantung karena dia mau menyelamatkan istri? Atau ada istri yang mau digantung hanya menyelamatkan suami? Minggu mau digantung besok. Kasihan tinggalkan si Elora. Lalu dia mau datang bilang begini, gantung saya saja. Minggu selamatkan, karena dia yang nanti pelihara ini Elora. Tidak ada, tidak berani. Amin. Hanya satu orang, hanya satu pribadi, hanya satu oknum. Dia Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang mau digantung di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Beri keselamatan Yesus. Hanya dia, saudaraku. Kalau kita mengerti ini, kita tahu tentang sejarah ini, riwayat penebusan ini akan membuat kita selalu bersyukur pada Tuhan, akan membuat kita selalu bangkit bangun dan kita pergi mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dalam Dia. Dia Bapa yang hebat buat kita, Dia Bapa yang luar biasa buat kita, Dia Tuhan yang luar biasa buat kita. Tapi kenapa umat Tuhan suka melupakan Tuhan, tidak peduli sama Tuhan, ya, tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Kita lihat sejarah pengorbanan Allah untuk memberikan hidup dan keselamatan bagi umatnya. Kita lihat dulu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke 56 sampai ayat yang ke 58. Yohanes 6 ayat yang ke 56 dan 58 sampai 58. 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Beri keselamatan Yesus. Itulah pengorbanan Tuhan. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita mengenang kembali, ya, melalui perjamuan kudus kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Tujuan Allah mengorbankan dirinya dikatakan bahwa seperti Bapa, ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Agar kita ada dalam Yesus dan Yesus ada dalam kita, dia perlu mengorbankan dirinya. Dia perlu memberikan daging dan darahnya bagi kita. Tapi banyak manusia lupa akan sejarah ini, lupa akan riwayat penebusan ini. Kalau kita belajar tentang riwayat penebusan ini, kita akan mengatakan bahwa ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Kalau kita mengerti seperti ini, kita akan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Amin. Cinta akan Tuhan itu luar biasa. Membangun keintiman kita dengan Tuhan, membangun hubungan intim kita dengan Tuhan, membangun kembali. Jangan sampai kita putus hubungan dengan Allah. Saudara, lihat lampu ini. Kenapa lampu ini menyala? Lampu ini menyala karena terhubung dengan kabel-kabelnya sampai ke pusat listrik. Amin. Pusat listrik ini sangat jauh, saudaraku. Dia boleh menyala di Tambuah, pusatnya ada di Kupang sana. Tapi kenapa dia bisa menyala sampai di Tambuah jauh begini? Karena terhubung. Amin. Coba kalau kabelnya putus, semuanya gelap habis. Malam-malam kalau tiba-tiba kita lampu mati, semua langsung berteriak, Ada tidak? Kalau lampu mati berteriak tidak, Butet?
Butuh keselman tertulis sementara tiba-tiba lampu mati, berteriak tidak. Tapi kenapa hubungan kita dengan Tuhan putus tidak berteriak? Amin. Saya dengar begitu. Banyak orang ketika lampu mati semua dari rumah ke rumah berteriak karena lampu mati. Tapi begitu lampu menyala semua berteriak lagi. Iya. Tapi ketika kita punya hubungan putus dengan Tuhan tidak berteriak. Kegelapan, dalam kegelapan tidak berteriak. Seharusnya hari ini kalau kita tidak datang gereja kita tahu, kenapa saya tidak datang gereja? Itu artinya hubungan saya dengan Tuhan sudah mulai putus. Tidak akan menyala lagi. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Jangan pernah lupakan, mulai mengajar. Mari kita mengajar, ya, mengajar sesama kita, mengajar keluarga kita. Saya kalau dalam rumah, ya, di dalam rumah kalau saya mulai angkat doa, baru tidak ada yang bangun dari tidur. Itu betul-betul sakit hati luar biasa. Saya bilang, anak-anak saya ini dia pun telinga sutuli kok. Hati-hati saudaraku. Tuhan lebih sakit hati lagi. Amin. Kalau kita sakit hati, kalau kita mulai doa dan anak-anak kita tidak peduli, kita sakit hati. Tuhan lebih sakit hati. Makanya bilang apa? Tuhan murka menghukum orang jahat. Kenapa? Karena mereka memberontak. Tuhan murka. Ya, tadi pagi kami baca firman Tuhan dan saya memberikan tema Allah murka karena pemberontakan manusia. Ya, setiap hari saya kirim firman Tuhan dan saya memberikan tema Allah murka karena pemberontakan manusia. Allah sakit hati karena pemberontakan kita. Allah marah karena pemberontakan kita, karena kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak cari Tuhan, tidak mata bodoh dengan Tuhan, cuek sudah dengan Tuhan. Itulah Allah marah. Nah, kalau Allah sudah marah sampai memuncak, dikata bahwa dia membunuh dengan apa? Dengan gila. Allah membunuh kita. Allah menghancurkan orang-orang yang tidak, ya, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mau belajar. Pengorbanan Tuhan itu luar biasa. Kemurahan Allah luar biasa. Belas kasihan Allah luar biasa. Cinta Allah luar biasa. Dia memberikan daging dan darahnya untuk makanan kehidupan bagi kita. Ya, pengorbanan Tuhan untuk apa? Memberikan hidup dan keselamatan bagi umatnya. Ya, kita lihat. Kristus hadir dalam tanda apa? Tanda roti dan anggur itu Yesus hadir. Amin. Roti dan anggur itu tanda kehadiran Tuhan. Ya, roti dan anggur itu tanda kehadiran Tuhan. Pernyataan kasih Allah kepada orang berdosa dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Ya, kita lihat di Roma 8, Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Cepat-cepat saja. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, perjamuan kudus lambang kematian Tuhan, lambang pengorbanan Tuhan untuk menebus kita karena kita berdosa. Daripada Allah membunuh kita, lebih baik mengorbankan anaknya untuk menebus kembali kita. Amin. Menebus kembali kita, memberikan kehidupan baru bagi kita. Ya, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Kristus, melambangkan kehadiran Tuhan melalui roti dan anggur. Haleluya. Kita lihat Ibrani 9 ayat ke-24 sampai 28. 1, 2, 3. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar,
setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Jangan pernah lupakan sejarah ini, riwayat ini, sejarah pengorbanan Tuhan hanya untuk menyelamatkan kita. Dia perhatikan kita, dia menjaga kita, bahkan menyelamatkan kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah dan dagingnya sendiri. Amin. Perjamuan kudus adalah alat anugerah Allah supaya kita bersekutu dengan Tuhan dan tinggal di dalam Dia, juga bersekutu dengan sesama. Kalau kita mengerti ini, orang-orang yang ada di dalam persekutuan erat dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, dia akan bersekutu dengan Tuhan dan dengan semua. Amin. Tidak memandang kau dari mana, ku tak pandang kau dari gereja mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya, kau adalah saudara dan saudariku. Amin. Itu harus menjadi satu tolak ukur bagi orang percaya. Kita ini milik Kristus, satu tubuh Kristus, kepunyaan Kristus yang sama. Tidak boleh merasa perbedaan antara satu dan yang lain lagi. Amin. Kita bersatu di dalam Dia. Kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Bukan kecawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Berikan Tuhan Yesus. Kita satu. Kita semua mendapatkan roti yang sama. Ya, yaitu tubuh Kristus yang sama. Tidak ada lagi perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, antara pintar yang bodoh. Tidak ada lagi perbedaan. Kita adalah satu, menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Pintu dikunci dulu. Perjamuan kudus adalah meterai kemenangan Kristus atas dosa dunia dan kematian. Jangan pernah lupa ini, saudaraku, sejarah perjamuan kudus. Ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, jadi ini kita lihat perjamuan kudus adalah meterai kemenangan Kristus. Amin. Melalui perjamuan kudus kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus baik buat kita. Kita jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan ini. Jangan pernah lupakan sejarah pertolongan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa ini. Kita mau sungguh-sungguh dalam Dia. Ya.
Perjamuan suci adalah meterai Allah dengan umat manusia tentang penebusan manusia. Jadi perjamuan suci, perjamuan kudus itu adalah meterai. Amin. Dimeteraikan, ya, dimeteraikan manusia dengan tentang penebusan. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-26 sampai ayat 28. Satu tiga. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Banyak orang bisa pengampunan dosa. Jadi kita lihat, ini adalah hal yang luar biasa. Amin. Untuk pengampunan dosa. Jadi perjamuan kudus adalah meterai Allah dengan umat manusia. Meteraikan. Kita meteraikan. Jangan lupa sejarah ini, bahwa hari ini kita ada karena pengorbanan Tuhan. Amin. Hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada karena pertolongan Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ini satu kehidupan yang kekal yang kita dapatkan cuma-cuma. Jangan pernah lupakan Tuhan. Mari hari ini saya mengajak umat-umat Tuhan, mari kita terus belajar firman Tuhan, supaya kita mengerti tentang sejarah pertolongan Tuhan atas kita, supaya kita semakin hormat, taat dan takut akan Tuhan. Amin. Kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, belajar. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan coba-coba melupakan Tuhan. Ya, kita perlu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita mau belajar mengerti tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa ini. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kita perlu belajar bahwa hidup kami hari ini ada itu karena Tuhan. Hidup kami hari ini ada karena pertolongan Tuhan. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, akan membuat kita semakin setia pada Tuhan, semakin taat pada Tuhan.